Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Sandi Nazareta. Saya adalah mahasiswa Magister Pendidikan Matematika. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian tesis saya. Penelitian tesis saya itu berjudul Pengembangan Bahan Ajar pada Materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel menggunakan pendekatan problem-based learning berbantuan PowerPoint video untuk meningkatkan pemecahan masalah matematis dan subkonsep siswa SMP. Pertama, latar belakang dari permasalahan yang saya angkat adalah yang pertama, kemampuan pemecahan masalah matematis merupakan salah satu tujuan pembelajaran matematika di sekolah. Kemudian, tetapi pada kenyataannya, kemampuan pemecahan masalah matematis itu masih sangat rendah. Hal ini terdapat dalam studi pendahuluan yang penelitian yang telah peneliti lakukan, yaitu diketahui bahwa ketika proses belajar mengajar berlangsung, banyak siswa yang bersikap pasif dan tidak menunjukkan ketertarikan dalam memecahkan masalah. Kemudian siswa juga terlihat pada saat studi pendahuluan, peneliti memberikan soal pemecahan masalah kepada siswa, kemudian banyak siswa yang tidak bisa mengerjakan soal pemecahan masalah tersebut dengan baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis siswa itu masih sangat rendah. Kemudian masih banyak juga siswa yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal berbasis pemecahan masalah pada materi sistem persamaan linear dua variabel, terutama itu pada soal cerita. Serta bahan ajar yang digunakan oleh guru dalam memberikan materi juga masih belum memadai. Maksudnya belum memadai itu adalah bahwa bahan ajar yang digunakan guru itu masih belum mampu menunjang kebutuhan siswanya. Sehingga menurut saya bahwa siswa itu masih kesulitan belajar dengan bahan ajar yang guru gunakan. Nah, karena latar belakang tersebut, maka peneliti memberikan solusi itu yang pertama, dengan cara mengembangkan bahan ajar LKS dan video pembelajaran. Kemudian menerapkan pendekatan pembelajaran problem-based learning. Kemudian menggunakan media pembelajaran berbasis IT, yaitu PowerPoint video dalam penelitian ini. Kemudian tujuan penelitian ini adalah yang pertama, pengembangan bahan ajar ditinjau dari validitas, kepraktisan, dan keefektifannya. Kemudian bagaimana skenario dan implementasi pembelajaran. Nomor 3, untuk melihat bagaimana respon guru dan respon siswa terhadap pembelajaran menggunakan bahan ajar yang dikembangkan. Yang keempat itu melihat apa saja kesulitan siswa dalam mengerjakan soal kemampuan pemecahan masalah. Kemudian kemampuan pemecahan masalah siswa yang menggunakan bahan ajar dikembangkan itu diharapkan itu lebih baik. Kemudian subkonsep siswa juga yang menggunakan bahan ajar yang dikembangkan itu lebih baik daripada siswa yang menggunakan pendekatan biasa. Kemudian hipotesis penelitian ini adalah yang pertama itu bahan ajar yang dikembangkan berada dalam kategori valid, praktis, dan efektif digunakan. Kemudian kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang memperoleh pembelajaran menggunakan pendekatan problem-based learning berbantuan PowerPoint video lebih baik daripada siswa yang memperoleh pembelajaran menggunakan pendekatan biasa. Setelah itu, subkonsep siswa juga yang memperoleh pembelajaran menggunakan pendekatan problem-based learning berbantuan PowerPoint video lebih baik daripada siswa yang memperoleh pembelajaran menggunakan pembelajaran biasa. Kemudian metode penelitian. Dalam penelitian ini digunakan itu jenis penelitian pengembangan yang dimodifikasi dari Borg and Gall. Dan ada juga penelitian eksperimen. Untuk instrumen penelitian sendiri itu digunakan lembar wawancara, lembar validasi, lembar respon siswa dan guru, LKS dan video pembelajaran, tes pemecahan masalah, serta angket subkonsep siswa. Untuk subjek penelitiannya sendiri yaitu yang pertama, siswa SMP Negeri 2 Ulu Musi, itu untuk subjek uji coba terbatas. Siswa SMP Negeri 1 Sikap Dalam itu untuk subjek uji coba luas.
Dan yang terakhir, siswa SMP Negeri 1 Lumusi itu untuk subjek uji produknya. Kemudian prosedur penelitiannya bisa dilihat, yang pertama itu pendahuluan dan studi literatur. Kemudian setelah dilakukan pendahuluan, penelitian pendahuluan itu dilakukan desain bahan ajar. Kemudian dari desain bahan ajar itu dibentuk draft bahan ajar yang pertama. Setelah draft bahan ajar jadi, kemudian draft bahan ajar itu dilakukan validasi oleh ahli. Dalam hal ini itu ahli materi dan ahli ICT untuk melihat video pembelajarannya seperti apa. Kemudian dari validasi ahli ini, jika terdapat revisi, maka dilakukan revisi. Jika tidak, maka langsung dilakukan uji coba terbatas. Dalam uji coba terbatas, dilihat bagaimana keterbacaan siswa terhadap bahan ajar yang digunakan atau yang dikembangkan. Nah, jika dalam uji coba terbatas ini terdapat revisi, maka dilakukan revisi. Jika tidak, maka langsung dilakukan uji coba luas. Dalam uji coba luas juga sama seperti uji coba terbatas, dilihat bagaimana keterbacaan siswa terhadap bahan ajar yang dikembangkan, tetapi dengan siswa atau subjek yang lebih banyak. Nah, dalam uji coba luas ini, dilihat juga hasilnya, apakah ada revisi atau tidak. Jika ada revisi, maka dilakukan revisi. Jika tidak, maka langsung dilakukan uji produk. Kemudian hasil dan pembahasan. Hasil penelitian. Hasil penelitian yang pertama, dari hasil validasi ahli materi didapatkan bahwa rata-rata persentase itu adalah 86,17%. Dengan interpretasi uji kelayakan itu sangat layak. Kemudian hasil penelitian berikutnya itu hasil validasi ahli ICT. Dengan rata-rata persentase yang didapat itu 80,56%. Dengan uji kelayakannya itu layak. Kemudian hasil penelitian berikutnya itu adalah hasil keterbacaan siswa uji terbatas dan uji luas. Pada saat uji coba terbatas didapatkan rata-rata persentase siswa yang merespon baik itu 78,89% dengan interpretasi uji keterbacaan itu baik. Kemudian pada saat uji coba luas, rata-rata persentase yang didapatkan itu 81,43%. Dengan uji keterbacaannya atau interpretasinya sangat baik. Sehingga langsung dilanjutkan dan didapatkan hasil respon siswa terhadap bahan ajar. Dari hasil respon siswa terhadap bahan ajar itu didapatkan siswa yang merespon baik itu didapatkan rata-rata presentasenya 82,344% dengan interpretasi sangat baik. Kemudian hasil respon guru terhadap bahan ajar juga didapatkan bahwa rata-rata persentase respon yang baik oleh guru itu didapat 95,013% dengan interpretasi sangat baik. Kemudian hasil penelitian berikutnya itu adalah hasil uji keefektifan bahan ajar. Nah, dalam keefektifan bahan ajar ini didapatkan interpretasi cukup efektif karena hanya 16 orang siswa yang mencapai nilai KKM, 16 dari 30 orang siswa. Dengan persentase keefektifan itu 53,33%. Hasil penelitian berikutnya yaitu skenario dan implementasi pembelajaran. Pembelajaran berjalan baik sesuai dengan RPP dan langkah program based learning. Dengan langkah yang pertama itu kegiatan pendahuluan, kemudian orientasi siswa pada masalah, kemudian mengorganisasi siswa untuk belajar, kemudian membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan yang terakhir itu adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Yang terakhir, rekapitulasi kesalahan siswa dalam menjawab soal kemampuan pemecahan masalah. Di sini terlihat bahwa pada siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol itu belum mampu menjawab dengan benar soal nomor 4 dan 5. Karena di sini terdapat di kedua kelas terdapat interpretasi untuk soal nomor 4 dan 5 itu sama-sama belum tercapai. Untuk kelas eksperimen, interpretasi soal nomor 4 itu hanya
20,37%. Untuk soal nomor 5 kelas eksperimen itu 48,33%. Sedangkan untuk kelas kontrol nomor 4-nya itu hanya 11,48% dan nomor 5-nya itu 35,83%. Analisis hasil kesalahan siswa dalam menjawab soal. Nah, untuk soal yang nomor 4 itu, yang pertama, 4 tahun yang lalu, perbandingan umur Andre dengan umur Ipan adalah 3:4. Sedangkan 2 tahun yang akan datang, perbandingan umur mereka adalah 6:7. Di sana terdapat jawaban siswanya, salah satu jawaban siswa. Nah, dari hasil analisis ini didapatkan bahwa berdasarkan jawaban siswa pada gambar yang terlihat itu, bahwa siswa sudah mengerti sebenarnya tahapan-tahapan dalam mengerjakan soal pemecahan masalah matematis. Hanya saja siswa keliru dalam mengubah soal cerita menjadi model matematika. Atau dalam indikator pemecahan masalah sendiri, itu berarti siswa melakukan kesalahan dalam indikator memahami masalah. Hal ini mengakibatkan jawaban siswa pada tahap selanjutnya juga menjadi salah. Kemudian soal nomor 5, itu soalnya pada gambar di samping diketahui keliling segitiga dan adalah 108 cm dan keliling persegi panjang adalah 36 cm. Itu untuk jawaban siswa terlihat. Nah, berdasarkan jawaban siswa pada gambar di atas, terlihat bahwa siswa keliru dalam menuliskan model matematika. Jadi kesalahannya sama kayak nomor 4. Jadi sama-sama salah atau keliru dalam membuat model matematikanya. Hal ini juga sama pada indikator pemecahan masalah, itu adalah siswa masih kesulitan dalam memahami masalah dari soalnya tersebut, sehingga membuat jawaban pada tahap berikutnya juga menjadi salah. Kemudian hasil penelitian berikutnya adalah hasil uji normalitas pretest kemampuan pemecahan masalah. Itu didapatkan nilai SIG-nya itu kedua kelas eksperimen kontrol itu di bawah 0,05%, sehingga uji normalitas datanya tidak berdistribusi normal. Kemudian dilanjutkan dengan hasil uji Mann-Whitney. Untuk hasilnya sendiri didapat SIG-nya itu, SIG totalnya itu 0,427%. Yang ini yang mana itu lebih dari 0,05, sehingga kesimpulannya tidak ada perbedaan awal kemampuan pemecahan masalah siswa antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kemudian hasil uji normalitas post-test didapat salah satu kelas, yaitu kelas eksperimen, nilai SIG-nya itu 0,00 di bawah 0,05, sehingga itu juga data tidak berdistribusi normal. Kemudian dilakukan uji Mann-Whitney dan didapat hasil SIG totalnya itu 0,022, dengan kesimpulan bahwa pencapaian kemampuan pemecahan masalah siswa kelas eksperimen lebih baik dari siswa kelas kontrol. Hasil uji normalitas N-gen kemampuan pemecahan masalah. Ini juga terlihat salah satu kelas itu di bawah 0,05 nilai SIG-nya, sehingga data tidak berdistribusi normal. Kemudian dilanjutkan dengan uji Mann-Whitney dan didapat nilai SIG totalnya itu 0,014, dengan kesimpulan peningkatan kemampuan pemecahan masalah siswa kelas eksperimen lebih baik daripada siswa kelas kontrol. Yang terakhir, uji normalitas non-tes angket akhir subkonsep siswa itu didapat hasil uji normalitinya itu keduanya di atas 0,05, sehingga data berdistribusi normal. Dilanjutkan dengan uji homogenitas. Dari hasil uji homogenitasnya juga didapatkan hasil homogen. Kemudian dilanjutkan dengan uji perbedaan dua rata-rata non-tes dengan hasil SIG totalnya itu di bawah 0,00 keduanya, dengan kesimpulan bahwa konsep siswa kelas eksperimen lebih baik daripada siswa kelas kontrol. Yang terakhir itu adalah kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahan ajar berbasis pendekatan problem-based learning berbantuan PowerPoint video pada materi sistem persamaan linear dua variabel yang dikembangkan berada dalam kategori sangat valid
sangat praktis, serta cukup efektif untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis dan konsep siswa SMP. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.